Isu perempuan dan anak merupakan isu strategis global saat ini karena perempuan dan anak adalah target dalam pembangunan dunia yang berkelanjutan. Berdasarkan data dari laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan sebanyak 18.192 hingga Agustus 2024. Jumlah ini didominasi perempuan dengan total 15.794 korban. Melihat kasus yang begitu marak, Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Salah satu terobosan yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo adalah dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang. Terobosan Kapolri ini banyak diapresiasi oleh elemen masyarakat. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Polri telah berhasil menyelesaikan 60.611 kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya direktorat ini, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif, serta membuka akses yang lebih luas bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Namun, dalam upaya mewujudkan perlindungan anak dan perempuan, Polri tidak dapat bergerak sendiri, melainkan perlu ada kerjasama yang strategis, terutama dengan pemerintah maupun masyarakat sipil. Lalu, bagaimana peran Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak, serta Pidana Perdagangan Orang dalam menangani kasus kekerasan di Indonesia saat ini? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya Brigjen Pol Dr. Randa Desi Andriani selaku Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang PPO, dan juga Dr. Margareta Hanita SHMSI selaku Ketua Prodi S3 Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang PPA dan PPO. Selamat siang Ibu Desi dan juga Mbak Hanita. Selamat siang Mbak Kiki. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik, semangat ya. Baik, kita akan langsung ke Ibu Desi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Yang ingin kami tahu Ibu, latar belakang dari pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak PPA serta Pidana Perdagangan Orang atau PPO itu sebetulnya apa? Baik, terima kasih kalau tadi kita lihat ya sekilas sebelum kita berdiskusi, melihat maraknya kejahatan terhadap perempuan dan anak. Iya. Senantiasa meningkat dengan eskalasinya cukup memprihatinkan. Memang di Polri sudah memiliki unit pelayanan perempuan dan anak, tapi sejalan dengan perkembangan waktu sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas yang luar biasa, sehingga perjalanan panjang melihat ini sangat penting dan gentingnya permasalahan perempuan dan anak ini, sehingga dibentuk sebuah direktorat khusus di Barreskrim Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, yang notabene terhitung tanggal 20 September 2024 diberikan amanah kepada saya untuk mengemban tugas tersebut. Tentunya ini menjadi ruang bagi kita semuanya, seluruh stakeholder, untuk memberikan pelayanan yang lebih luas lagi kepada perempuan dan anak, dan juga kepada kelompok rentan lainnya, yaitu anak-anak kita, saudara kita, kelompok disabilitas, dan juga para perempuan-perempuan lainnya yang butuh bantuan dari kita. Baik, itu adalah latar belakang terbentuknya ya Bu ya. Lantas bagaimana untuk perannya sendiri nantinya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ke depannya? Baik, dengan berada di salah satu Direktorat Barreskrim Polri, memang kita tahu di situ selama ini kan kita berpikir tentang penegakan hukum ya. Namun untuk khusus Direktorat PPA dan PPO ini, kita juga akan memberikan sebuah guidance, asistensi kepada seluruh fungsi yang menangani terkait dengan perempuan dan anak, bagaimana memberikan pelayanan yang sensitif gender itu, dan sehingga ini juga akan memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya, merasa terlindungi dan terayomi, dan betul-betul harkat dan martabat sebagai seorang manusia terjaga dengan baik. Itu harapan kita semua. Baik, lalu saya mau ke Mbak Hanita sekarang ya. Mbak Hanita ini sebagai akademisi, yang ingin kami tahu bagaimana respon dari akademisi dan juga masyarakat untuk dibentuknya Direktorat PPA dan juga PPO sejauh ini.
makasih Mbak Kiki. Ya, yang pertama tentu saja saya ingin mengucapkan selamat ya Ibu untuk Polri, luar biasa. Ini adalah penantian ya, Alhamdulillah. penantian Sudah. panjang ya sebenarnya ya, karena ini saat ini seperti tadi kita ketahui bahwa perlindungan perempuan dan anak terutama dari bahaya kekerasan ini adalah agenda global yang sangat mendesak ya. Iya. Jadi saya sangat mengapresiasi Polri ya dalam hal ini yang akhirnya membentuk Direktorat PPA PPO ya kalau kita singkat ya Bu ya. Jadi direktorat ini memang dibutuhkan untuk menjadi bukti ya hadirnya negara bahwa negara memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak termasuk korban perdagangan orang ya untuk mendapatkan tidak hanya layanan ya, tentu saja layanannya inklusif, tidak hanya persoalan pencegahan dan penegakan hukum saat ini, tetapi juga layanan dukungan untuk korban. Iya. Tadi seperti digambarkan oleh Bu Desi bahwa salah satu kekhasannya di sini adalah layanan yang sensitif gender. Punya responsif terhadap korban. Jadi itulah isu-isu global ya yang memang didorong oleh standar-standar HAM PBB, terutama ini kebetulan saat ini kita sedang inaugurasi nih ya, apa namanya resolusi PBB 1325 ya tentang Women Peace and Security ya. Jadi ini bukti juga bahwa Polri mengimplementasikan itu ya di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan isu global atau mungkin yang sudah disampaikan oleh Mbak Hanita tadi yang sudah berjalan sebelumnya. Kalau untuk sekarang kan baru terbentuk tanggal 20 kemarin ya Ibu ya. Iya, Itu seperti apa untuk ruang perkembangannya akan seperti apa nantinya? Ya, kalau tadi seperti dijelaskan Bu Desi, sebenarnya selama ini itu sudah terbentuk lama ya. Unit PPA itu seingat saya berdiri sudah dari mungkin ruangannya dari tahun 98 ya Bu ya. 2007. 98 itu 98 kan pasca pada waktu itu kerusuhan itu ya, itu kan ruang pelayanan khusus sudah terbentuk, kemudian unit PPA-nya terbentuk. Jadi sudah ada unit khususnya, tetapi kan dulu masih bukan direktorat ya, masih di bawah kriminal umum ya. Jadi dengan menjadi direktorat sendiri ini kan luar biasa ya. Jadi ada perhatian besar, artinya akan pasti akan ada ini ya Bu, alokasi SDM khusus yang akhirnya akan memberikan layanan yang kita harapkan layanannya akan lebih optimal tadi ya, lebih optimal, lebih baik gitu ya. Karena seperti kita lihat kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat cukup tajam terutama di era digital. Iya. Gitu. Baik, jadi ini masyarakat menyambut dengan sangat baik ya sebetulnya Mbak Hanita ya. Jadi ini mungkin untuk Ibu juga untuk kesiapan SDM-nya nanti seperti apa, karena masyarakat sudah ini sebagai angin segar nih Bu. Memang Mbak Kiki, Bu Anita juga ikut dalam berproses bagaimana proses panjang terbentuknya direktorat ini. Tentunya kita melalui juga proses membuat sebuah naskah akademik ya. Itu bicara tentang SDM, kita memang pernah punya komitmen rekrutmen Polwan 7.000 Polwan tahun 2014-2015. Itu tentunya kita lakukan reposisi dan penguatan kapasitas dan kompetensi dia yang nantinya akan dialokasikan, diproyeksikan untuk mengisi jabatan-jabatan posisi yang ada di Direktorat PPA dan PPO ini baik tingkat pusat sampai tingkat Polda jajaran. Sehingga kita harus mempersiapkan betul termasuk juga para SDM kita yang memiliki kompetensi penyidik tentang anak. Tentunya ini juga menjadi suatu rencana yang selaras dipersiapkan. Baik, kalau untuk targetnya sendiri akan terpenuhi kapan ini kira-kira Ibu? Targetnya terpenuhi kita untuk rekrutmennya. Betul. Kalau rekrutmennya kita bisa lihat ya pada saat paparan Bapak Kapolri 3 tahun terakhir ada peningkatan jumlah ya. Dan juga kita bisa melihat cukup signifikan peningkatannya. Kalau juga masuk dalam RPJMN juga peningkatan jumlah Polwan meningkat dari 6% ini tentunya nanti akan signifikan sehingga bisa diproyeksikan untuk mengisi Direktorat PPA dan PPO ini sampai Polda dan jajaran. Baik, untuk Mbak Hanita dan juga Ibu nanti kita masih akan berbincang lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih bersama Brigjen Pol Dr. Randa Desi Andriani selaku Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang PPO dan Dr. Margareta Hanita SHMSI selaku Ketua Prodi S3 Kajian Strategik dan Global SKSG Universitas Indonesia.
Untuk Ibu Desi tadi sempat dibahas bahwa untuk kedepannya kesiapan SDM adalah rekrutmen kurang lebih sekitar 7.000 poluan. Nah ini akan dilakukan berapa tahun ke depan kira-kira Ibu? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Tadi saya sampaikan kita tentunya namanya lembaga baru ya, direktorat baru. Tentunya skala prioritas, program prioritas adalah penataan dan penguatan kelembagaan atau direktorat itu sendiri. Tidak lepas dari 4M. Bukan angkanya ya 4M ya, tapi bicara tentang man, money, material, methodnya. Kalau tadi bicara tentang SDM-nya, memang tadi kami juga menyampaikan kita pernah merekrut 7.000 poluan Bintara 2014-2015 yang tadinya untuk dialokasikan sampai ke tingkat Polsek. Dengan terbentuknya Direktorat PPA ini sampai nanti Polda dan jajaran, tentunya yang 7.000 yang pernah kita rekrut ini adalah diberikan penguatan kapasitas sehingga nanti akan bisa mengisi struktur yang ada tingkat pusat dan sampai wilayah. Bicara tentang peningkatan jumlah, karena saat ini kami sampaikan, Pak Kapolri juga pernah menyampaikan di sebuah forum sarasehan dan acara syukuran tanggal 3 Oktober 2024 pada saat hari jadi ke-76 Poluan Republik Indonesia, kita memang berjumlah 6%, tentunya 5 tahun ke depan harus masuk dalam sebuah rencana strategis. Penguatan SDM ini cukup meningkat signifikan sehingga dapat running para direktorat sampai Polda jajaran ini lebih maksimal lagi. Bicara tentang anggaran, tentunya once kita mengatakan dare to speak up, kita pernah mendeklar pada saat acara sarasehan, tentunya ini berdampak kepada awareness masyarakat untuk melapor. Dan konsekuensi melapor ini tentunya kita juga berpikir dari seluruh stakeholder bagaimana merespon ini sehingga masuk dalam rencana strategis masing-masing stakeholder ya. Bicara tentang sistem dan metode, kami juga melakukan sebuah pembenahan di internal terkait dengan bagaimana pelayanan Polri yang responsif gender itu khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya. Gitu. Baik, jadi sehingga semuanya berjalan sudah secara simultan ya. Baik, terima kasih. Lalu ke Mbak Hanita, ini apa kebutuhan khusus perempuan dan anak yang berhadapan hukum dalam penanganan kasus yang harus disediakan untuk Direktorat PPA dan juga PPO ini? Ya, Mbak Kiki, terima kasih ya. Saya senang sekali mendengar penjelasan dari Bu Desi ya. Jadi kebutuhan khusus ini kan terkait dengan keterampilan ya. Jadi memang penyidik-penyidik yang kompeten barangkali ya Bu ya. Jadi salah satu agenda global itu adalah menyediakan layanan dukungan ya buat korban yang lebih inklusif. Nah, kalau kita dengarkan tadi yang dijelaskan kan sudah ke arah sana ya. Ini yang sangat menenangkan ya. Kita mendengarkan ini, mudah-mudahan nanti semua terwujud ya Bu ya. Karena memang saat ini perempuan, anak dan juga korban tindak perdagangan orang ini kan mengalami trauma yang mendalam ya biasanya. Dan mereka membutuhkan tidak hanya penegakan hukum untuk pemenuhan rasa keadilan, tetapi juga pemulihan untuk trauma mereka. Sehingga pemulihan korban itu juga menjadi kunci dalam proses hukum. Jadi dengan sambil di proses hukum, korban juga nanti mendapatkan layanan-layanan lain untuk pemenuhan hak-haknya. Dan itu beberapa hal yang terkait dengan standar-standar agenda global itu semacam itu ya sebenarnya. Makanya bagaimana nanti Polri dengan SDM-nya ya yang sudah disiapkan ini akan dilatih tadi ya untuk kompetensi-kompetensi khusus ya yang terkait dengan bagaimana menangani anak terutama ya karena anak berhadapan hukum di Indonesia kan juga luar biasa ya kasus-kasusnya sangat beragam apalagi di era digital banyak sekali kekerasan berbasis gender di era digital ini yang membutuhkan layanan dukungan bagi korban yang lebih komprehensif ya supaya korban bisa seperti tadi dipulihkan kemudian juga diselamatkan dari secondary trauma dari korban-korban yang lebih berat ya terutama bagaimana dampaknya tadi ya kasus-kasusnya yang bisa membuat traumanya itu panjang gitu ya. Nah makanya kan harus banyak pihak ya yang terlatih makanya dengan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan ya tadi tentu saja ini karena prosesnya masih panjang mungkin juga ada upaya Bu ya sebelum ke arah rekrutmen poluan mungkin juga pasti akan banyak
Polki juga ya Bu ya yang terlibat ya. Berarti kan juga harus menyiapkan Polki juga Betul, ya ya. yang juga memiliki responsif gender gitu ya. Karena layanan dukungan bagi korban itu salah satu yang sangat diperlukan adalah empati. Itu kekasan dalam penanganan untuk perempuan dan anak ya, dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Karena polisi yang memiliki empati itu yang membedakan ya, kebutuhan khusus yang membedakan sebagai bentuk layanan inklusi sosial buat mereka. Iya. Mbak Hanita sudah menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Tanggapan dari Ibu Desi seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Mbak Kiki, Mbak Hanita. Memang kita sangat concern ya bicara tentang pemulihan ya. Termasuk juga jangan lupa restitusi terhadap korban. Ini ada stakeholder lain yang juga harus sejalan beriringan. Bagaimana kita saling menguatkan sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi sesuai dengan keputusannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya melihat bicara tentang pemulihan kondisi psikologis, kita pun juga sudah bekerja sama dengan UNICEF dan stakeholder lainnya. Sebelum terbentuk Direktorat PPA ini, memang kita sudah kerjasama bahwa concern terkait dengan kondisi psikologis korban, sehingga para penyidik juga diberikan kemampuan untuk memperkuat rasa empati itu, Bu Anita. Karena saya juga sebelumnya dari psikologi polisian, dari psikologi Polri, sehingga hal ini menjadi sebuah kebutuhan kepada para penyidik-penyidik yang nantinya berhadapan dengan perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya. Baik. Untuk mengasah rasa empati tadi. Jadi usulan sudah diterima ya, Bu ya? Alhamdulillah berjalan. Berjalan Siap. langsung nanti setelah ini Semoga, juga. ya. Baik, nanti kita masih akan berbincang lagi dan juga kami ingin tahu nanti ya Ibu, bahwa apakah masyarakat sipil ini bisa berpartisipasi juga dalam direktorat ini. Baiklah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang PPA dan PPO. Ibu Desi tadi sempat saya singgung sedikit ya, apabila ada masyarakat umum atau warga sipil yang sekarang mungkin sedang menyaksikan dan nantinya ingin juga bergabung atau menguatkan Direktorat Ibu sendiri, itu akan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan kita bersama ya. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memiliki sebuah komunitas-komunitas yang peduli perempuan dan anak. Kita memang diamanahkan juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu memang peran serta masyarakat sangat diharapkan. Sehingga ini inline dengan bagaimana seluruh stakeholder menjawab kebutuhan ini. Sehingga dengan adanya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini nantinya semoga menjadi sebuah ruang kita bersama untuk berkolaborasi, memberikan sumbangsi terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara. Harapan kita begitu. Jadi semuanya bisa untuk berpartisipasi. Ini untuk masyarakat sipil. Nah kalau dari Mbak Hanita, harapan dari Pemdanya akan seperti apa nanti agar lebih mensupport lagi? Oke, mungkin sebelum Pemda ya, saya juga ingin menambahkan bahwa saat ini memang tadi disebutkan bahwa kita kan contohnya ya, salah satu contohnya ada undang-undang khusus untuk misalnya undang-undang tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual tadi ya, yang sejak undang-undang TPKS yang kita kenal undang-undang TPKS ini itu memandatkan banyak sebenarnya ya. Sejak 2022 itu kita sudah melihat bahwa komitmen pemerintah mau melibatkan semua. Masyarakat sipil tadi ya, jadi ada LSM, ada akademisi termasuk juga ya, akademisi, makanya ada Satgas PPKS ya di kampus-kampus itu ya saat ini terbentuk. Semuanya harus berkolaborasi dengan polisi ya untuk ini. Dan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah tentu saja sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus menyediakan layanan. Ya, salah satunya tadi ya karena kan salah satu indikator agenda global itu adalah layanan dukungan bagi korban. Ada unit pelaksana teknis daerah ya yang saat ini memang dimandatkan ya Bu ya, di dalam undang-undang TPKS kita lihat itu dimandatkan UPTD PPA ini harus dibentuk di sampai semua
kabupaten kota ya Siap. sana, dan kita lihat memang unit PPA-nya juga sudah ada ya Bu ya, sampai di Polres Sudah. saat ini, mungkin semuanya ya Bu ya, Ya. sudah di semua daerah. Bayangkan 500 lebih ya Bu ya, Ya. PPA-nya. Mudah-mudahan nanti unit PPA ini bisa kolaborasi, paling tidak punya mekanisme rujukan ya. Jadi polisi menangani kasusnya, UPTD PPA iya. menangani korbannya Iya, gitu ya, betul. dan kemudian semua masyarakat bisa melakukan pendampingan ya, karena Ya. memang di dalam mandat undang-undang TPKS itu masyarakat pun ya, ada pendamping komunitas bisa mendampingi para korban. Jadi saya rasa ini adalah sebuah janji yang luar biasa ya untuk para korban ya, dan juga keinginan negara untuk hadir untuk melindungi para korban ya, supaya mereka betul-betul tidak hanya mendapatkan rasa keadilan tetapi juga pemulihan bagi dia. Baik, jadi ini semuanya saling berkesinambungan ya Ibu dan juga Mbak Hanita ya. betul. Baik, untuk Ibu Desi, untuk berikutnya program apa yang akan dilakukan oleh Direktorat PPA dan juga PPO ini? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menjadi sangat prioritas urgent saat ini dengan baru terbentuknya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini, tentunya kita melakukan penataan dan penguatan kelembagaan itu sendiri. Dan sambil itu berjalan back to back, kita juga jangan lupa banyak stakeholder lainnya yang juga ingin saling melakukan penguatan-penguatan. Dan disinilah bagaimana kita bisa berjalan dengan, kalau boleh ada istilahnya, dalam satu triwulan ini harus ada capaian yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya yang seperti kami launching pada saat Sarasehan tanggal 3 Oktober dan acara puncak syukuran hari jadi ke-76 Pahlawan Republik Indonesia, kita sudah mendeklar bahwa Dare to Speak Up itu adalah sebuah komitmen dan juga harus ada keberlanjutan, ada sebuah hotline yang harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kita disitulah peran, empati, sikap kita peduli terhadap semua permasalahan yang ada, dan semoga bisa memberikan sebuah solusi terbaik untuk itu. Tentunya bukan sendiri, bersama-sama kita insya Allah bisa melakukan itu. Baik, untuk Mbak Hanita nih, harapannya akan seperti apa Direktorat yang baru saja terbentuk ini? Masih sangat muda sekali. Siap. Ya, yang pertama Bu ya, tentu saja harapannya ya untuk memastikan tadi ya, semua Direktorat PPA, PPO ini harus siap ya Bu ya. Siap. Dengan kita sudah ditetapkan oleh Kapolri ya, kita harus siap untuk merespons. Ya, merespons laporan-laporan yang pertama kali ya, tentu saja ya, kita melihat bahwa saat ini peningkatan laporan ya cukup tajam. Ini sebenarnya juga bukti bahwa masyarakat terutama perempuan dan anak ya mulai berani ya melaporkan kasusnya. Jadi ada building trust ya. Saya senang sekali yang disampaikan oleh Bu Desi tadi adalah bentuk ya building trust ya. Mudah-mudahan kita bisa memastikan bahwa perempuan, anak, dan korban tindak perdagangan orang itu berani melaporkan. Karena selama ini kan kita lihat bersama bahwa kasus ini seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang muncul ke permukaan itu hanya yang dilaporkan, padahal sementara yang tidak dilaporkan banyak sekali. Sehingga dengan tadi kolaborasi dengan banyak pihak yang akan memberikan layanan dukungan bagi korban, mudah-mudahan korban juga bisa berani untuk melapor dan juga percaya ya bahwa kasus akan diproses dan dia akan dilindungi. Jadi itu saya rasa ini ke depan building trust ini yang harus bisa dipastikan ya, bisa dilakukan ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Dan saya sangat menyambut baik upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan tadi. Itu saya rasa itu sangat strategis ya saat ini, karena petugas yang kompeten ya, yang juga memiliki sensitivitas gender yang sangat baik itu memang menjadi kebutuhan ya. Ini bukti layanan inklusi Polri ya bagi kelompok rentan terutama perempuan dan anak. Ya, berarti dari akademisi siap untuk mendukung? Tentu saja ya, karena tugas kami adalah tridharma ya, tidak hanya melakukan pendidikan, penelitian. Kita siap Bu kolaborasi, kita ada pengabdian masyarakat nanti ya. Kalau perguruan tinggi kan harus kita melakukan itu sama-sama. Kita sudah sering ya Bu ya kerjasama, kita sosialisasi tentang bahaya kekerasan, kemudian pasti masyarakat itu yang pertama kali selalu tanya kemana harus melapor kalau menjadi korban. Tadi senang sekali mendengar Ibu ya, nanti aksesnya akan didekatkan kepada masyarakat dan juga termasuk juga layanan dukungan korban.
Baik. Yang terakhir untuk Ibu Desi, Iya. Ibu ini harapan dan juga mungkin ajakan pada masyarakat untuk dare to speak up mungkin Bu, dan juga untuk mendukung direktorat yang baru terbentuk ini. Baik, pada kesempatan ini mengajak seluruh komponen ya, mulai dari yang terkecil di rumah tangga, tingkat RT dan RW, karena kita juga punya polisi RW, Iya. punya juga Babin Kamtipmas, bangun komunikasi, koordinasi yang harmonis, dan berani menyampaikan hal-hal yang membuat rasa tidak nyaman di lingkungan kita. Karena kita sudah berkomitmen mengatakan dare to speak up, tentunya kita harus dapat dijangkau dimanapun berada, dapat memberikan sebuah hotline komunikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadilah pelapor dan pelopor dalam pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, jadilah pelapor dan pelopor. Pelopor. Baiklah Ibu Desi, terima kasih. Mbak Anita, terima kasih juga. Senang Dan hati. akhirnya pemirsa, saya Kiki harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh